Ainur Rahmatrianti dari kelas 2024B. Hari ini kita akan belajar tentang profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, serta diakui oleh masyarakat dengan standar etika dan tanggung jawab tertentu. Profesi memiliki keahlian khusus. Profesi menekankan pada keahlian dan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang mendalam. Yang kedua, profesi memiliki standar etika. Artinya, memiliki etika dan kode etik yang harus diikuti oleh praktisi. Hal ini untuk menjamin kualitas dan integritas pekerjaan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab sosial. Profesi memiliki tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi, seperti memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas profesi pendiri lembaga pendidikan. Profesi pendiri lembaga pendidikan. Profesi lembaga pendidikan ini merupakan orang yang mendirikan lembaga pendidikan seperti sekolah, yayasan, maupun universitas. Pendiri lembaga pendidikan adalah individu yang merintis dan mengelola institusi pendidikan, bertanggung jawab atas visi, operasional, kurikulum, pendanaan, serta kualitas pendidikan. Profesi ini menuntut kepemimpinan, manajemen, dan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia. Nah, peran pendiri lembaga pendidikan ini apa saja sih? Peran pendiri lembaga pendidikan sangat besar bagi suatu negara. Yang pertama, pendiri lembaga pendidikan sebagai pengembang kurikulum dan program pendidikan yang ada pada suatu negara. Kita tahu, suatu negara harus mempunyai sistem pendidikan yang bagus dan juga terstruktur sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Untuk itu, peran pendiri lembaga pendidikan sangat penting di sini, di mana sebagai perantara yang turut membantu negara dalam mencerdaskan rakyatnya. Kebijakan ini juga tertulis di dalam Undang-Undang Dasar loh. Yang kedua, pendiri lembaga pendidikan juga membantu ekonomi suatu negara dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang berkompeten di bidang yang dibutuhkan nantinya. Ketika kita menjadi seorang pendiri lembaga pendidikan, kita nantinya pasti akan membutuhkan orang-orang yang akan bekerja di dalam lembaga pendidikan milik kita nantinya. Hal tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang turut meningkatkan ekonomi. Menjadi seorang pendiri lembaga pendidikan bukanlah hal yang mudah. Selain upaya perizinannya yang sulit dan perlu biaya yang begitu besar dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan, di masa depan juga perlu mempertimbangkan banyak hal, seperti kesenjangan akses dan infrastruktur. Apalagi jika kita mendirikan lembaga pendidikan di daerah yang minim akses. Selain itu, pendidikan karakter juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyiapkan anak didik nantinya. Mengingat kita hidup di zaman serba cepat dan
mudah terbawa arus globalisasi. Namun, pendiri lembaga pendidikan juga punya peluang besar di masa depan. Misalnya, dengan semakin berkembangnya teknologi, pembelajaran tidak harus bersifat seperti pendidikan formal saat ini. Di masa depan, dengan adanya digitalisasi di semua bidang, pembelajaran dapat berlangsung secara fleksibel dan belajar tidak perlu lagi tatap muka, tapi bisa dari mana saja. Teknologi membuat yang jauh menjadi dekat. Dari segi waktu, pendidikan di masa depan juga bisa dilakukan dengan lebih efektif atau yang biasa disebut e-learning, yaitu pembelajaran melalui media digital. E-learning merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet dan media elektronik untuk menyampaikan materi, memfasilitasi interaksi, dan memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Contohnya bisa melalui Zoom, Google Meet, atau kursus online, webinar, dan video pembelajaran. Lalu, apa saja sih pengaruh e-learning pada profesi pendiri lembaga pendidikan? Pengaruh e-learning pada profesi pendiri lembaga pendidikan bisa dilihat dari kurikulum yang nantinya harus disesuaikan penggunaannya dalam berjalannya suatu lembaga. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan tatap muka dan e-learning berbasis teknologi jelas berbeda. Untuk itu harus disesuaikan. E-learning juga merubah pangsa pasar bagi para pendiri lembaga pendidikan. Jika pada pendidikan tatap muka atau sekolah formal pada saat ini, pasarnya adalah siswa yang dekat di sekitar lokasi lembaga, maka pada e-learning atau pendidikan berbasis digital, pangsa pasar peserta didiknya lebih luas, tak terbatas antar daerah yang jauh sekalipun. Pembelajaran akan tetap berlangsung dalam teknologi dan media digital. Secara logika, jika pendidikan tatap muka, maka peserta didik yang ada adalah orang-orang di sekitar lembaga tersebut. Namun, jika menggunakan pendekatan e-learning, peserta didik dapat berasal dari mana saja tanpa harus terpisah oleh jarak yang jauh sekalipun. Bisa dibilang jangkauan pada pembelajaran berbasis e-learning atau digital itu lebih luas dan mudah dijangkau. Dalam sebuah kebijakan terbaru oleh Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, di bidang pendidikan sangat berdampak pada profesi pendiri lembaga pendidikan. Kebijakan tersebut berbunyi, taraf pendidikan rakyat Indonesia ditingkatkan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan berguna. dalam pernyataan tersebut mengandung pesan bagi tenaga pendidik dan pendiri lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik nantinya. Tidak hanya itu, pendidikan juga harus diberikan secara merata di semua daerah agar tidak ada yang tertinggal, hingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Jika pendidikan di Indonesia diberikan secara merata ke semua daerah, termasuk di dalam pelosok-pelosok daerah yang sulit dijangkau, maka itu akan berdampak kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Apabila kualitas sumber daya manusia di dalamnya meningkat, maka akan tercipta sumber daya manusia yang unggul yang mampu meningkatkan kualitas suatu negara. Untuk itu, digitalisasi dalam aspek pendidikan melalui e-learning sebagai upaya pemerataan pendidikan sangatlah penting dilakukan oleh lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Harapannya, dengan
mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengentaskan sebuah bangsa dari kemiskinan serta kriminalitas nantinya. Pendidikan yang layak dalam mengentaskan kemiskinan juga merupakan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tidak hanya itu, dengan adanya peran pendiri lembaga pendidikan disertai dengan pelaksanaan pendidikan yang baik dapat dicapai No poverty atau tanpa kemiskinan. Beberapa target yang ingin dicapai dalam SDGs No poverty adalah mengentaskan kemiskinan ekstrim, menurunkan setengah dari total masyarakat miskin, menjamin hak yang sama pada setiap orang, membangun ketahanan bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, memanfaatkan sumber daya secara optimal, memfasilitasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Hal ini dapat dicapai apabila pendidikan dapat diratakan di seluruh daerah. Dengan begitu, sumber daya manusia akan terbangun secara unggul dan berkualitas sehingga mengurangi adanya kemiskinan. Quality education atau pendidikan berkualitas bertujuan untuk memastikan semua orang memiliki akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif. Pendidikan berkualitas dapat meningkatkan daya saing Indonesia dan membangun indeks manusia Indonesia, serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Education, Work, and Economic Growth atau pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta penyediaan pekerjaan layak bagi semua orang. Mendukung kebijakan yang mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja, memberantas kerja paksa, perbudakan dan perdagangan manusia, meningkatkan kompetensi pariwisata Indonesia, dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam lapangan kerja. Dengan menjadi pendiri lembaga pendidikan, kita dapat berperan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri, Innovation, and Infrastructure atau industri, inovasi, dan infrastruktur mengacu pada pembangunan berkelanjutan dan promosi industrialisasi inklusif, pembangunan infrastruktur dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Tujuannya untuk mendorong industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif serta mendorong inovasi dan pembangunan infrastruktur. Dengan profesi pendiri lembaga pendidikan, kita dapat meningkatkan inovasi dan juga sumber daya manusia yang nantinya akan membangun industrialisasi yang berkelanjutan. Nah, itu dia adalah penjelasan dari profesi pendiri lembaga pendidikan. Lalu, usaha seperti apa sih yang harus dilakukan untuk bisa menjadi pendiri lembaga pendidikan? Yang pertama adalah belajar. Contoh nyata yang sudah dilakukan adalah belajar di program studi pendidikan luar sekolah untuk mendapatkan dasar yang diperlukan sebagai tenaga pendidik dan pendiri lembaga pendidikan nantinya. Yang kedua adalah kerja keras dan usaha. Itu harus ya teman-teman. Untuk mencapai cita-cita yang besar, usahanya jangan kecil, harus sama-sama besar untuk menopang cita-cita yang besar pula. Itu tadi sekilas penjelasan dari profesi pendiri lembaga pendidikan dari saya, Ainur Rahmatrianti. Terima kasih, sampai jumpa lagi.